terkhususnya buat kedua orang tua kami untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Shalom anak-anak Tuhan. Mari kita memasuki ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Kita persiapkan hati kita persiapkan juga apa yang perlu. Lalu mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Firman Tuhan yang disebut sebagai dasar titah. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allah. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu,
Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar kita Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh anggota tubuhku sehat. Sepertinya adik-adik di rumah kurang semangat nih Kak. Iya deh kayaknya Pak. Kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh anggota tubuhku sehat. Nah adik-adik, apakah masih ada sukacita pada pagi hari ini? Tentu ada dong Kak. Betul. Walaupun sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan si corona dan jadinya kita ibadah online di rumah, kita harus tetap bersemangat, bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Nah untuk itu adik-adik, karena kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan, kita angkat satu lagu pujian adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di bidang Tuhanku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di bidang Tuhanku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bernyanyi bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus menyertakan nama Tuhan agar pekerjaan itu selalu diberkati oleh Tuhan, seperti belajar, membantu orang tua, membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Karena bekerja untuk Tuhan itu sungguh menyenangkan. Maka dari itu adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Kerja Buat Tuhan. Selalu manis, selalu manis.
Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Teman kita Binta akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah. Bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Shalom anak-anak Tuhan sekalian, apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya kan? Mari sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberkati kami, melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami dan sertai kami. Beri pengertian bagi kami,
anak-anak-Mu agar kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah siap Alkitabnya kan? Tadi kan sudah diarahkan kakaknya untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Mari kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Kita baca secara bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari ibadah kita, ibadah minggu kita pada saat ini ialah Pentakosta. Anak-anak Tuhan tahu nggak apa arti Pentakosta? Arti Pentakosta ialah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Ayo kita ulangi. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Sekali lagi, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, jadi setelah 50 hari itu, setelah Yesus bangkit, lalu dia naik ke surga, setelah hari ke-50 itu, murid-murid Yesus, orang-orang percaya itu berkumpul dalam satu tempat. Mereka melakukan apa? Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, bernyanyi seperti ibadah kita. Lalu pada saat itu Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ketika Roh Kudus itu diturunkan, seperti ada tiupan angin, lalu seperti ada lidah-lidah api, dan pada saat itu murid-murid Yesus memberitakan berita tentang Allah, memberitakan berita keselamatan, memberitakan Injil dengan berbagai macam bahasa. Tapi bahasa
yang mereka pakai adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Dan ketika orang-orang lain yang banyak itu berkumpul di Yerusalem, mereka mendengarkan dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Lalu mereka mengerti bahwasanya berita keselamatan itu diberikan kepada setiap umat, setiap bangsa. Dan ketika pada saat itu banyak sekali orang yang menjadi percaya. Yang tidak percaya menjadi percaya. Dan pada saat itu ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari seperti murid-murid Yesus. Sebab anak-anak Tuhan semua sudah dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis, berarti sudah masuk ke dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kalau sudah masuk ke dalam persekutuan Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang ikut memberitakan Injil dengan berbuat baik, dengan rajin berdoa, dengan rajin beribadah. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita akan senantiasa berbuat baik kepada orang tua, menjadi anak-anak yang baik, kepada teman-teman, menjadi teman yang baik, kepada saudara-saudara yang lain, menjadi saudara yang baik. Nah, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, dengan terus memberitakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian, dan Roh Kudus senantiasa membimbing dan memberkati kita dengan pengertian-pengertian dan kemampuan untuk memberitakan berita sukacita yang daripada Allah. Nah, untuk itu ayat hafalan untuk minggu ini, mari kita buka kitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ayo dibuka dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Semua sudah dapat? Nah, mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu ayat hafalan untuk minggu ini. Mari dipegang firman Tuhan agar kita semakin mengerti dan semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setiamu, yang memberkati kami dengan kasih setia Tuhan, memberkati kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Dan kami mau biarlah Tuhan yang membimbing kami seluruh anak-anak-Mu. Berkati kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin belajar, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, dan kami dimampukan terus untuk memberitakan berita sukacita kepada setiap orang melalui kasih, melalui bimbingan daripada Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, berkati setiap orang tua kami, berikan mereka panjang umur, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau nanya nih, adik-adik masih ingat gak hafalan minggu lalu? Tertulis di mana kitab kita hafalan kita minggu lalu adik-adik? Nah betul sekali, tertulis di Mazmur 121 ayat 2 yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita tadi, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. sebelum kita berdoa, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih
Pujilah Tuhan yang sudah memberkati kita dan memperbolehkan kita untuk beribadah kepadanya pada hari ini. Anak-anak Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati anak-anak Tuhan sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom.